Shalom jemaat GSCA Kasih Kristus yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama melangsungkan ibadah secara online dari tempat kita masing-masing. Tapi kita percaya dimanapun kita berada, biarlah kita tetap merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Biarlah hadirat dan lawatan Tuhan yang dahsyat turun atas setiap kita. Pada pagi hari ini, kita angkat tangan kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat hari lewat hari Tuhan yang boleh kami lalui Tuhan. Apapun kondisi kami saat ini Bapa, kami percaya Tuhan. Kami percaya Engkau ada dalam setiap langkah kami. No matter what happened, no matter what's going on Jesus, we believe you. We believe that you are Lord. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. Lord, I want to walk with you. Hold me close in your arms. Lord, I want to be with you. In your presence, I am whole. I will trust in you. I will trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggles. Lord, I trust in you. Jesus. Come on, sing this song together. Lord, I want. Lord, I offer you my life. All I am, all to you. Lord, I want to be with you. Yes, I am whole.
Sebab Engkau layak, Engkau adalah Raja Tuhan. We'll sing to you Lord. Woo. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hey. Nothing's gonna stop us now. Woo. For now, until forever. We will praise the Lord. Woo. Sing with me. You're my freedom.
bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku harus selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa janji-Mu nyata di setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu
di tengah-tengah kesulitan, kami tetap mempercayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu pemeliharaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kasih setia-Mu tidak habis-habisnya. Dan pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sebab itu biarlah Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, biarlah Engkau yang menerjemahkannya. Dan biarlah juga Engkau yang membuka pikiran kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi semuanya. Saya sapa kembali jemaat GCA Kasih Kristus. Saya harap walaupun kita lebih banyak waktu kita di rumah, tapi Bapak Ibu dalam keadaan baik semuanya. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin bersama-sama dengan sidang jemaat dan Bapak Ibu membuka di dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai ayat yang ke-52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saya ingin bersama-sama kita menyimak di dalam ayat yang ke-52 apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya mengambil topik renungan kita pada pagi hari ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman apa yang dimiliki oleh Bartimeus sehingga Yesus katakan bahwa karena imannya Bartimeus diselamatkan. Yang kata Yesus di sini adalah diselamatkan bahwa Bartimeus itu mengalami kesembuhan ilahi, mengalami mengalami kesembuhan, mengalami matanya yang buta bisa melihat kembali. Ya. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat tindakan dari Bartimeus ini. Kita melihat apa yang diperbuat oleh Bartimeus sehingga yang sebelumnya dia mengalami buta, tapi kemudian dia matanya melihat, matanya dicelikkan oleh Yesus. Dia mengalami sesuatu kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa bahwa pada saat waktu Yesus bersama dengan murid-muridnya, pada waktu Yesus mau keluar dari Yeriko,
Yesus mau keluar dari Yeriko, kemudian Bartimeus mendengar apa yang mendengar bahwa Yesus sedang keluar. Ada bersama dengan rombongan, dia mendengar bahwa Yesus itu ada di situ. Karena Bartimeus itu nggak bisa melihat, tapi dia bisa mendengar. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita lihat bahwa iman yang Bartimeus miliki sehingga dia mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami kesembuhan dari Tuhan. Yaitu di dalam ayat yang ke-47 dikatakan, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba kita di dalam ayat yang ke-47 yang barusan kita baca tadi, bahwa ketika didengarnya, ya. Nah, jadi Bartimeus ini dia sebelumnya pernah mendengar siapa itu Yesus, sehingga Bartimeus itu dia tidak ragu, dia tidak bimbang, dia berseru, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, ternyata bahwa awal dari ketika dia sebelum Yesus lewat, dia sudah coba Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa sebelumnya Bartimeus ini sudah mendengar. Ketika didengar, jadi sebelum rombongan Yesus itu lewat bersama dengan muridnya, bersama orang-orang yang mengiringi dia, bersama banyak orang yang mengikut dia, tapi Bartimeus ini ketika didengar, artinya dia sebelum waktu Yesus lewat, dia sudah mendengar. Dia sudah mendengar apa yang cerita tentang Yesus. Dia sudah mendengar apa yang telah Yesus perbuat, apa yang pernah Yesus kerjakan. Nah, Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita tahu bahwa dia bilang Yesus anak Daud. Dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yang dia pernah dengar bahwa Yesus juga yang Mesias ini penyelamat. Dia juga adalah orang yang penuh kuasa, yang dimana orang-orang yang sakit kusta disembuhkan, orang-orang yang timpang bisa berjalan, dan orang yang buta melihat. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Tuhan, dia kepingin apa yang dia pernah dengar, dia alami. Apa yang dia pernah dengar dari orang-orang, dia ingin juga terjadi dalam kehidupan dia. Ini adalah bahwa imannya timbul. Bapak Ibu kasih Tuhan, imannya mulai muncul. Jadi tindakan dari Bartimeus ini adalah iman Bartimeus muncul atau timbul dari pendengaran. Ketika didengarnya, artinya jadi sebelum waktu Yesus bersama muridnya, bersama dengan gerombolan orang yang mengikuti dia, tapi Bartimeus sudah pernah mendengar bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias. Yesus ini adalah seorang yang melakukan banyak mukjizat, mengalami sesuatu banyak yang dia kerjakan. Nah, Bapak kasih Tuhan, imannya waktu itu dia timbul. Wah, dia dengar. Wah, Yesus ini lewat yang pernah dia dengar. Bapak Ibu kasih Tuhan, sekali lagi, bahwa bagaimana pentingnya ya kita mendengar berita tentang Kristus. Kembali lagi, begitu pentingnya kalau kita seringkali membaca firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan, ya, iman itu jadi timbul. Seperti di dalam Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Di dalam bahasa sehari-hari diterjemahkan, itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mereka mendengar. Kita mulai percaya, kita menjadi percaya
karena kita mendengar. Mendengar apa? Mendengarkan firman Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain. Dikatakan di dalam ayat ini, katakan perkataan Kristus hendaklah. Artinya biarlah perkataan Kristus atau firman Kristus, firman Allah itu diam di dalam diri kita dengan segala kekayaannya. Ya. Jadi firman itu kita baca. Firman itu kita pelajari. Kita renungkan. Kemudian kita doakan. Atau kita doakan yang seperti yang waktu yang lalu, kita perkatakan dengan profetik. Kita katakan dengan iman, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian firman itu begitu kaya sehingga akan mempengaruhi ya pikiran kita. Kembali lagi, akan mempengaruhi perkataan kita, motivasi kita di dalam segala hal yang kita kerjakan, dan akhirnya kepada tindakan. Dan semuanya pasti dipengaruhi dan dikuasai akhirnya oleh firman Tuhan. Akhirnya dikuasai oleh Kristus juga. Bapak kasih Tuhan. Ternyata suatu mujizat atau suatu hal yang Tuhan kerjakan, seringkali juga mulainya dari hal yang kecil sepertinya, bahwa bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, di dalam situasi sekarang, kita banyak dapatkan berita-berita mengenai perkembangan virus corona ini, ya, dan itu membuat kita rasa panik, kita takut, ya. Dan pikiran kita jadi tidak tenang. Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi demikian, baiknya kita juga akan dengarkan firman Tuhan. Ya, kenapa Bapak Ibu Tuhan? Karena firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu akan sangat, dikatakan begini, perkataan Kristus itu biarlah diam dengan segala kekayaannya di dalam diri kita, yang mulainya akan memberikan damai sejahtera di dalam, mulai dari pikiran kita, kemudian di dalam perkataan kita, di dalam juga di dalam tindakan kita, juga di dalam apapun yang kita kerjakan. Artinya motivasi kita dalam apa yang kita kerjakan, akhirnya itu berbau kepada kehendak Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan, ini sesuatu bahwa iman Bartimeus adalah timbul, dia nggak bisa baca karena dia buta, tapi dia bisa mendengar, dan dia dengar dari sebelumnya bahwa ada yang, bahwa Yesus itu adalah seorang Mesias, seorang anak Daud, dan dia juga adalah seorang yang bisa menjawab setiap apa yang kebutuhan dari manusia. Nah, Bapak Ibu Tuhan, yang kedua kita dalam baca dalam ayat yang ke-8. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Kemudian waktu iman Bartimeus itu timbul pada saat dia mendengarkan firman, perkataan, ya, sebelum orang yang itu. Kemudian iman Bartimeus itu juga adalah orang yang pantang menyerah, artinya kuat. Ya. Kenapa seperti dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa orang banyak menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru. Jadi iman Bartimeus itu dia pantang menyerah,
dia gigih memperjuangkannya. Dia pantang menyerah, artinya dia tidak malu dan dia tidak takut menyatakan imannya, walaupun orang-orang yang di sekelilingnya itu selalu menyuruh dia diam. Orang-orang sekelilingnya itu tidak mendukung dia, ya. Tetapi Bartimeus ini tetap berseru. Kemudian dia pantang menyerah, dia tetap bersemangat. Bapak Ibu, tetap bersemangat, berseru, berteriak, tidak kendur. Ya, dia tidak kendur berseru. Bapak Ibu, kalau saat dia duduk di pinggir jalan, kemudian orang lewat, pasti kan ada sambil ngobrol, sambil berisik dan tidak ada orang yang memperhatikan dia. Tapi si Bartimeus ini dia tidak peduli. Dia tetap semangat dan dia tetap mengebu-ngebu dan dia tetap tidak malu minta berteriak, ya, makin keras, dan dia juga fokus kepada apa yang dia inginkan, yaitu bagaimana Yesus bisa memperhatikan dia, bagaimana Yesus itu mengalihkan perjalanannya, mengalihkan matanya dari perjalanan ke dia, saudara Tuhan. Nah, Bartimeus ini dia nggak peduli, dia fokus. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada hari ini, apakah kita juga apa yang kita minta, apa yang kita berseru sama Tuhan, apakah kita juga tidak mudah menyerah? Ya, Bapak Ibu, saya menjumpai di dalam pelayanan, ada kalanya ada beberapa orang yang percaya, pada waktu dia setelah berdoa, dia berteriak minta tolong sama Tuhan, kemudian satu minggu sepertinya belum ada hasil dan belum nampak seperti apa yang dia doakan, ya. Dari situ dia mulai kendur, dia mulai padam. Sebelumnya begitu yakin, tapi sekarang mulai padam. Ya, dia mulai ragu-ragu dan mulai diam, tidak lagi berdoa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita bisa belajar dari Bartimeus ini. Imannya yang pantang menyerah, terus berteriak, ya. Walaupun orang-orang yang lain merasa terganggu, orang-orang yang lain suruh dia diam, tapi dia terus kasih Tuhan. Bapak Ibu, biarlah ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Ya, mari kita terus berteriak minta tolong sama Tuhan. Mungkin kita ada sesuatu hal yang kita sedang doakan, ada sedang yang kita minta campur tangan Tuhan, pertolongan dari Tuhan. Jangan berhenti, terus berteriak minta tolong sama Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-49 katakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, kita lihat di sini karena Bartimeus ini dia pantang menyerah dan Tuhan tentunya menghargai orang-orang yang sedemikian. Berarti orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sungguh-sungguh, ya. Dan Tuhan berkenan akan hal ini, Bapak Ibu Tuhan.
Oleh sebab itu Yesus dikatakan lalu Yesus berhenti dan berkata kepada Bartimeus, mari ke sini. Ya, mungkin dia katakan bukan tidak kedengeran, tapi dia suruh muridnya atau orang-orang yang ke situ, tolong panggilkan Bartimeus ke sini. Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat setelah waktu Bartimeus mendengar bahwa Bartimeus itu dipanggil oleh Yesus, Bartimeus ada hal yang dia lakukan, yaitu di sini kita katakan bahwa dia menanggalkan atau melepaskan jubahnya. Kemudian dia berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bapak Ibu, saya berpikir kenapa Bartimeus ini menanggalkan jubahnya. Kenapa dia melepaskan jubahnya? Karena mungkin itu pada saat itu akan mengganggu dia, menghalangi dia untuk lebih cepat dan lebih dekat kepada Yesus. Dan kalau saya lihat bahwa Bartimeus juga ini suatu gambaran bahwa Bartimeus ini melepaskan apa yang dia percayai yang selama ini, apa yang dia anut selama ini. Dia mau melepaskan dan dia mau hanya Yesus satu-satunya. Ya. Selama ini ada tradisi yang mungkin yang dia percayai, yang dia pelihara, ataupun yang mengikat dia, kemudian dia mau lepaskan. Segala sesuatu hal yang menghalangi dia. Ya. Dia juga jubah itu menggambarkan juga dia mau melepaskan cara hidupnya yang lama. Artinya dia mau lepaskan semua dosa-dosa dia mau lepaskan dan dia mau datang kepada Yesus. Bapak Ibu, Bartimeus ini waktu dia melihat Yesus, iman Bartimeus ini yang dia tidak kompromi. Marilah kita juga mau ikut Kristus itu adalah jangan berkompromi. Kita tidak boleh kompromi. Seperti Bartimeus, dia melepaskan jubahnya. Bapak Ibu kasih Tuhan, selama ini apa yang bisa menghalangi kita bisa bebas mengikut Yesus? Ada bagian dalam kehidupan kita yang kita masih tutupi. Ya, yang bagian yang kita belum benar-benar lepaskan. Biarlah di dalam kehidupan kita sekarang ini, kita mau tidak lagi kompromi demikian. Baik itu tradisi kepercayaan yang lama ataupun cara hidup yang lama, kita mau lepaskan. Supaya saya bisa melihat Yesus secara utuh dan saya juga bisa mengalami sesuatu mujizat dari Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, jubah juga Bapak Ibu, saya boleh gambarkan di dalam kalau kondisi saat ini. Kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, kita mau mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak bersahabat ini, ya, yang sulit ini di dalam virus corona ini, Bapak Ibu, di dalam wabah virus corona ini. Sehingga kita ini membuat akibat dari wabah
virus corona ini, Bapak Ibu. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, kita sebagai seorang pengusaha, kita sebagai seorang pedagang, ya, kita sudah menyusun semua rencana-rencana dengan situasi seperti ini. Sepertinya rencana-rencana itu yang telah kita buat, yang kita telah susun, itu berantakan semua. Apa yang kita telah rencanakan itu gak bisa kita kerjakan, gak bisa kita lakukan karena situasi sekarang ini. Karena wabah virus corona ini, Bapak Ibu Tuhan. Dengan hal ini, Yesus ingin mengajarin kita. Coba, mungkin selama ini mungkin engkau sudah tidak lagi menempatkan Kristus, menempatkan Yesus di dalam kehidupanmu, di dalam pada posisinya, baik secara pribadi maupun di dalam pekerjaan, di dalam usaha. Mulai saat ini coba Bapak Ibu, boleh kita berencanakan, tetapi libatkan Kristus, saudara Tuhan, libatkan Yesus di dalamnya. Ya. Libatkan Yesus. Kalau sekarang kan nggak bisa kerjakan lagi karena kondisi. Saya dengar bahwa sudah lebih dari 200 negara. Banyak sekali yang sudah di mana-mana sudah orang alami, Bapak Ibu Tuhan. Banyak orang-orang yang sudah mungkin juga perusahaan-perusahaan sudah merumahkan karyawannya. Ya. Dan ada sudah nggak tahu tahan bisa berapa lama mungkin menjalankan usaha ini. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Tuhan, mujizat masih bisa berlaku, mujizat masih ada. Seperti Bartimeus, dia mungkin selama ini dia berpikir tidak ada punya harapan lagi. Dia mungkin sampai akhir hidupnya dia menjadi orang yang buta, orang yang nggak bisa melihat. Tetapi dia pada saat dia mendengar bahwa Yesus lewat, bahwa dia sebelumnya dia mendengar juga bahwa Yesus yang lewat ini adalah seorang pribadi yang sanggup menolong, dan imannya timbul. Dan pagi hari ini saya mau katakan demikian juga, Bapak Ibu Tuhan, Yesus masih setia dan Yesus sanggup menolong kita, dan dia bisa menolong kita semuanya. Bapak Ibu Tuhan, selama ini kita juga mungkin bangga dengan apa yang telah kita capai, keberhasilan yang telah kita capai, ya, pengalaman dengan pengalaman. Akhirnya Bapak Ibu Tuhan, kita sudah lupa akan Kristus yang membuat kita boleh berhasil, saudara kasih Tuhan. Semua yang kita telah capai, semua karena campur tangan Tuhan. Dan kita pikir ini adalah karena kepandaian kita, hikmat kita. Sebab itu Bapak Ibu Tuhan, melalui peristiwa ini juga, mari kita tanggalkan segala bentuk mungkin kebanggaan yang mulai ada dalam hati kita. Kita lepaskan, kita kembalikan bahwa Yesus, karena engkaulah saya bisa berhasil, karena engkaulah yang membuat saya ada seperti sekarang ini, karena engkaulah Yesus, bukan karena siapa, tapi oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan. Mungkin kita sudah mulai lupa akan hal ini. Ya, kemudian ayat yang ke-52C dikatakan begini. Saya akan bacakan pada saat itu. Saya akan bacakan seluruhnya saja dalam ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya bahwa Bartimeus mengalami mujizat Tuhan. Dia dicelikkan matanya dan dia bisa melihat kembali. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Bartimeus melakukan suatu tindakan yang nyata, yaitu apa? Pada saat itu juga, artinya Bartimeus melihat, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya.
Bartimeus pada saat itu dia melakukan tindakan nyata, yaitu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia bersama dengan Yesus dalam rombongan. Bapak Ibu kasih Tuhan, artinya dia mengikuti langkah Yesus bersama. Dia mengikuti teladan Yesus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selama ini kita berjalan, mungkin kita boleh katakan kita orang percaya pada Yesus, tapi apakah kita mengikuti langkah Yesus yang nyata? Atau kita melangkah menurut jalannya kita sendiri? Ya, seperti ini. Ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi Bartimeus itu mengikuti, artinya mengikuti setiap langkah apa yang Yesus berjalan lurus, kemudian atau ke kanan atau ke kiri, dia ikutin. Iya Bapak Yesus Tuhan. Dan dia ikutin teladan dia. Dia ikutin apa yang dia katakan. Dia ikutin apa yang Yesus perintahkan. Bapak Ibu kasih Tuhan, iman yang menyelamatkan adalah juga iman yang punya tindakan yang nyata. Iman yang mengikuti langkahnya Yesus. Yang tadi adalah tidak kompromi, kemudian juga mengikuti apa yang Yesus kerjakan. Ikut mengikuti. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari saya mengajak kita semua. Biarlah ini juga seperti Bartimeus. Biarlah kita boleh kembali. Selama ini, sebelum wabah ini, mungkin kita berjalan semau-maunya kita. Ya, kita mulai mengikuti langkah kita sendiri. Pada pagi hari ini, saya mari sama-sama ikutin. Yesus itu gembala kita. Ikut kembali langkah dia. Kembali kepada jalur dia. Ikutin teladan dia. Ya. Kita mulai jauh. Ayo kembali. Karena Yesus itu gembala dan dia bisa melihat apa yang jauh ke depan dan dia sangat bertanggung jawab atas kehidupan kita sebagai domba-dombanya. Dan dia tidak akan membawa kita kepada kecelakaan. Tapi akan dia membawa kita kepada damai sejahtera. Hari ini kita boleh belajar dari iman Bartimeus. Sebelum dia mengalami kesembuhan dari buta melihat. Mulai dari awalnya dia mendengar. Sebelum dia ketemu dengan Yesus, dia mendengar tentang Yesus. Sehingga imannya timbul. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu oleh kasih Tuhan. Mari kembali kepada firman. Sering membaca firman Tuhan. Biarlah iman kita itu semakin bisa keluar. Iman kita bertumbuh. Iman kita muncul Bapak kasih Tuhan. Ya. Di tengah-tengah ini hirup pikuk. Kalau Bartimeus itu hirup pikuk waktu orang-orang ikut Yesus, suaranya berisik, ya, orang-orang bondong-bondong semuanya, tapi Bartimeus itu tidak peduli, dia tetap berteriak, Bapak Yesus Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian saat ini, hirup pikuk, mungkin ada prediksi apa yang akan terjadi setelah wabah ini. Selesai wabah ini pasti banyak hal akan dampak yang terjadi. Banyak saudara perhitungan-perhitungan. Tapi di tengah-tengah prediksi yang ketidakpastian, mari kita tetap berseru kepada Yesus. Kita berteriak sama Yesus dan serahkan semuanya. Kita pribadi, keluarga kita, pekerjaan, usaha kita, percayakan kepada Dia. Dan Dia akan jadi penyelamat kita. Dan ikuti langkah dia. Dan dia pasti membawa kita ke tempat yang baik. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya.
Mari kita mau datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami butuh Engkau. Tuntunlah langkah kami Tuhan. Selama ini kami berjalan bukan mengikuti langkah-Mu, tapi langkah kami sendiri, pikiran kami sendiri, keinginan kami sendiri Tuhan. Hari ini Kau mengajar kami Tuhan, bahwa sebagai pengikut Kristus, kami juga ikutin langkah-langkah-Mu, teladan-Mu Tuhan. Keinginan-Mu dan perintah-perintah-Mu. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan.
pernyataan kami Tuhan, bahwa kami mengasihi Engkau. Yes. Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami Tuhan. Dan kasih-Mu tanpa batas dan kasih-Mu tidak bersyarat. Dan kami bersyukur bahwa Engkau juga senantiasa untuk menolong kami Tuhan. Selalu siap untuk menolong kami. Kalau Engkau telah menolong Bartimeus, kami percaya Engkau juga menolong kami semuanya. Hamba-Mu berdoa, biarlah Engkau menjadi jawaban bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan saat ini, biarlah Engkau menjadi penolong dari setiap jemaat-Mu. Setiap orang-orang yang berharap kepada-Mu. Setiap orang-orang yang berteriak minta tolong. Dan Engkau yang akan turun tangan. Dan Engkau yang menjawabnya semuanya. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Dan terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini juga mau mengakhiri ibadah kami. Dan terima kasih Engkau telah ikut campur tangan dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menolong kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.